Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viko Bacaan Rahmat, absen 36 dari kelas 11 IPA 7. Yang saya hormati Ibu Fiska selaku guru bahasa Indonesia dari kelas 11 IPA 7. Saya di sini akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Tindakan Siswa-siswi terhadap Masalah Penyimpangan Sosial di SMA Negeri 2 Ngawi, Taruna, Indonesia. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Pendahuluan dibagi menjadi 5, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir, ruang lingkup penelitian. Latar belakang. SMA Negeri 2 Ngawi berdiri pada tanggal 1 Agustus 1963 yang berlokasi di Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Pada tahun ajaran baru 2022 atau 2023, SMA Negeri 2 Ngawi berubah menjadi SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia. SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia menerapkan konsep keterampilan IMER atau Intellectual, Military, English, dan Religious. Masa remaja dikenal sebagai masa yang penuh kesukaran. Masa remaja merupakan masa kehujakan dan kebimbangan. Masa remaja juga merupakan masa yang rawan oleh pengaruh buruk. Hal ini disebabkan masa remaja merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Secara keseluruhan, semua tingkah laku yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, norma agama, etika, peraturan sekolah, peraturan keluarga, dan lain-lain dapat disebut sebagai perilaku menyimpang. Di Indonesia, secara umum, penyimpangan perilaku pada remaja diartikan sebagai kenakalan remaja. Dengan mengkaji perilaku penyimpangan siswa secara simbolik akan sangat lebih akurat mengetahui alasan, faktor, makna siswa melakukan tindakan menyimpang, bagaimana siswa SMA Negeri 2 Ngawi ini menyikapi aturan yang diberlakukan sekolah, dan mengetahui apa motif implisit yang mendorong jiwa melakukan pelanggaran tata tertib atau penyimpangan perilaku secara lebih detail. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah perilaku menyimpang pada remaja di SMA Negeri 2 Ngawi? Yang kedua, bagaimanakah faktor-faktor yang menyebabkan perilaku menyimpang pada remaja di SMA Negeri 2 Ngawi? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu perilaku menyimpang pada remaja di SMA Negeri 2 Ngawi. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan munculnya perilaku penyimpang pada remaja di SMA Negeri 2 Ngawi. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat praktis. Manfaat bagi siswa dapat menambah pemahaman tentang masalah sosial, khususnya perilaku menyimpang pada remaja. Yang kedua, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Penelitian ini menganalisis tindakan siswa-siswi terhadap lingkungan di SMA Negeri 2 Ngawi, Taruna, Indonesia. Bab 2, kajian pustaka dan kerangka berpikir. Yang pertama, kajian pustaka. Sosial. Definisi sosial sifat dasar dari setiap makhluk hidup dan saling berhubungan satu sama lain. Tindakan sosial dibagi menjadi 4. Yang pertama, tindakan rasional instrumental. Yang kedua, tindakan berorientasi nilai. Yang ketiga, tindakan afektif. Dan yang terakhir, tindakan tradisional. Penyimpangan sosial. Definisi penyimpangan sosial menurut para ahli. Definisi yang pertama, penyimpangan sosial adalah setiap tindakan yang melanggar keinginan bersama sehingga dianggap menodai kepribadian kelompok yang akhirnya menyebabkan pelaku dikenai sanksi. Yang kedua, pelaku yang secara sadar dan tidak sadar menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dan telah diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Definisi penyimpangan sosial yang terakhir. Penyimpangan sosial adalah setiap sikap atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai serta norma sosial yang dijadikan dalam sebuah sistem sosial serta membutuhkan usaha dari pihak yang memiliki wewenang untuk memperbaiki hal tersebut. Jenis-jenis penyimpangan sosial ada dua, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Kerangka berpikir. Penyimpangan sosial dibagi menjadi dua, yakni sosial dan penyimpangan. Sosial dibagi menjadi dua, pengertian dan tindakan, dan penyimpangan dibagi menjadi dua, yakni pengertian dan jenis-jenis.
Tahap 3, metode penelitian. Metode yang pertama yakni lokasi dan waktu penelitian, metode yang kedua bentuk dan strategi penelitian, metode yang ketiga data dan sumber data penelitian, metode keempat validitas data, metode kelima yakni teknik analisis data. Metode penelitian yang pertama waktu dan tempat, Januari sampai Februari 2023 di SMA Negeri 2 Ngawi, Taruna, Indonesia. Yang kedua, metode dan strategi penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dan sumber data, data primer. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari para siswa-siswi yang dijadikan sebagai forman. Uji validitas data. Uji validitas data dilakukan pada responden sebanyak 3 siswa. Teknik analisis data. Teknik analisis data dibagi menjadi 5. Yang pertama, editing, yang kedua, tabulating, yang ketiga, coding, yang keempat, processing, dan yang terakhir, cleaning. Daftar pustaka penelitian saya sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.